Bapak di sini, maaf. Sini, Bu. Sini, Bu. Boleh saya mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lemah sekali. Masya Allah. Kalau semua suaranya kayak gini, insya Allah saya lebih parah daripada itu. Berarti kami ini ngantuk semua. Kalau semua ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah malah dibaca, nanti tertidur benar. Boleh diulangi dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan syakiran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Hadratul mukarramin, hadratul muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketua takmir yang ada di sini, Ustaz siapa namanya? Saya lupa. Suryani. Ustaz Suryani. Ini pertemuan kita yang keberapa ya? Yang ketiga. Berarti sering jumpa. Masya Allah, itulah yang namanya bersaudara di dunia dan insya Allah bertetangga di akhirat. Amin. Tapi pertanyaan saya, bapak-bapak, ibu-ibu nggak bosen lihat saya apa gimana? Enggak, saya juga nggak bosen. Masya Allah, sehat selalu insya Allah. Lalu kemudian abang saya, siapa namanya antum bang saya lupa. Taufik, Masya Allah. Taufik artinya yang dapat kesuksesan. Dan insya Allah semua kami insya Allah dapat kesuksesan. Aminilah. Di dunia dan di akhirat. Dan bapak-bapak yang ada di sini, jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan Allah balas kebaikannya bapak. Dan mudah-mudahan insya Allah setiap langkah yang dilangkahin oleh ibu dengan bapak, insya Allah langkah yang pertama bisa menghapus dosa, langkah yang kedua bisa mengangkat derajat insya Allah. Allahumma amin. Lalu kemudian maafin saya Pak. Saya minta maaf, saya datang ke sini terlambat bukan karena kemauan saya. Enggak. Saya tidur lagi mimpi. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Cek, bangun cek. Waduh, di hati saya, ini mimpi apa kisah nyata ini? Bangunlah saya, katanya sudah iqamah cek. Aduh, ternyata benar ini bukan mimpi. Ambil wudu, sikat, belum sempat mandi, langsung datang sini. Tapi kelihatan ganteng kan? Belum mandi kelihatan ganteng. Gimana kalau mandi? Ganteng banget. Tapi minta tolong bagi bapak-bapak yang masih banyak waktunya, mandi dulu. Mandi dulu supaya sehat badan. Karena orang-orang dulu itu kalau mau dia sehat, dia sholat tahajud dan mandi malam. Benar kan Pak? Entah mandi biasa, entah mandi berarti bapak tahu. Masya Allah. Dan supaya juga ketika datang ke masjid kami bisa sholat dalam keadaan khusyuk. Kadang-kadang kami ini nggak bisa sholat dalam keadaan khusyuk gara-gara sudah tahu kan, nggak harus dijelasin. Masya Allah. Jadi saya minta maaf saya terlambat bukan karena kemauan saya, dan insya Allah ke depan saya akan datang ke sini lagi kalau diundang lagi. Insya Allah. Tanpa diundang insya Allah saya akan datang untuk silaturahim. Mudah-mudahan sehat selalu. Aminilah. Sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak rezekinya, banyak cincinnya,
banyak emasnya, banyak pahalanya. Istri kau ini cari masalah pagi-pagi. La ilaha illallah. Judul pengajian kita hari ini yaitu adalah tentang apa? Saya lupa. Pembakalan imam dengan muazzin. Syarat menjadi imam apa, Ibu? Oh, enggak jadi imam hidup ya saya. Imam itu kan terbagi dua. Ada imam masjid, ada imam hidup. Ibu maunya imam masjid apa imam hidup? Mau imam hidup. Syarat menjadi imam selain muslim, aqil, baligh, mukallaf, selain itu kan pasti kami ini tahu semua. Yang pertama yaitu adalah fasih. Apa artinya fasih? Bacaannya harus jelas, hurufnya harus pas. Meskipun bacaannya agak-agak kurang, nggak mungkin bacaan saya juga secara sempurna. No, pasti banyak kekurangan. Tapi kalau bisa harus berusaha menjadi huruf yang pas. Di antaranya ada 4 huruf yang mirip di bahasa Arab. Yang pertama sin, yang kedua shin, yang ketiga zal, yang keempat tha. Coba ikutin saya. Yang pertama sin. Apa? Qul a'udzu birabbin nas. Baca. Malikin nas. Ilahin nas. Yang kedua shin, wasyamsi waduhaha. Alam nashrah laka sadrak. Lalu kemudian zal. Ada perbedaan antara zal dengan jim. Zazizu. Harus dikeluarin lidahnya, bukan itu banyak hutang itu. Zawizu, jajiju. Contohnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Sudah tahu kan? Ada perbedaan zal dengan jim, bukan ica-ca. No, ica-ca itu yang kalau sudah tidak ada gigi. Lalu kemudian ada perbedaan antara ha dengan ha. Coba ha hi hu. Kalau bapak mau tahu, ibu mau tahu bahwa hurufnya haknya engkau ini sudah benar apa enggak, coba menghadapi yang ada di sampingnya engkau, lalu katakanlah di depan mukanya dia ha hi hu. Coba. Lihatlah dia, katakanlah di depan mukanya. Kalau sudah pingsan, berarti hurufnya haknya engkau ini pas. Kalau tidak pingsan, berarti harus diulangi lagi. Boleh kerja sama? Ya. Hai. Jangan di sampingnya, Pak. Jangan lihat saya. Katanya mau kajian tentang imam. Ya, coba. Ya Allah, saya yang pingsan. Contohnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Buka mulutnya sedikit. Ha. Alhamdu. No, al-ha. No. Jangan terlalu, jangan kayak gini juga. Itu kayak orang pejabat itu. Bicaranya sedikit sekali.
Bapak sehat. Bukan mulutnya. Gitulah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Pertama sin, kedua shin, ketiga zal, keempat fa. Apa? Ikuti saya dengan satu suara. Fa. Fa. Bukan za. Fa. 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 Saya. Suka. Abdul Basit. Mudfi. Jangan lupa ikutilah saya. Jangan lupa subscribe, like, share, comment. Yang pertama, untuk menjadi imam selain muslim, aqil, baligh, mukallaf, ini segalanya. Yang pertama harus fasih. Apa artinya fasih? Bacaannya harus bagus. Di antara syarat untuk solat bisa dalam keadaan khusyuk di dalam solat, suara imam itu harus merdu. Meskipun kita itu tidak pandai berbicara dengan bahasa Indonesia, tidak faham dengan bahasa meskipun tidak pandai berbicara dengan bahasa Arab, lalu nggak begitu faham tentang tafsir, tapi ketika imam suaranya merdu, kita itu insya Allah bisa khusyuk. Makanya ketika saya itu sholat, saya dengar ada suara tangisan, entah dia nangis karena lama, entah karena memang indah suaranya, nggak tahu. Maka suara imam itu harus merdu, Pak, supaya menarik. Itulah yang namanya fasih. Lalu kemudian syarat yang kedua harus mempunyai ilmu faqih, harus faqih. Fasih dengan faqih bedanya cuma satu huruf. Kalau fasih bacaannya, makharijnya itu harus jelas. Lalu kemudian faqih harus mempunyai ilmu fikih. Seperti siapa? Seperti ustaz yang ada di sini. Seperti siapa lagi? Ustaz seperti Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau mazhabnya Hambali. Datang ke Indonesia, yang di Indonesia itu mayoritas Imam Syafi'i, tapi ketika beliau datang ke sini, beliau enggak menimbulkan fitnah. Cerdas beliau. Itulah yang namanya faqih. Sudah jelas di sini pakai mayoritas Syafi'i. Lalu beliau jadi imam di Al-Istiqlal. Lalu beliau pakai basmalah dengan suara jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah selesai sholat, jamaah sangka bahwa Sudais itu tersesat. Ternyata setelah mereka bertanya, kamu nanya. Setelah mereka bertanya, mengapa engkau ini pakai basmalah? Apa kata beliau? Karena di sini mayoritas Imam Syafi'i, maka harus saya pakai mazhab Imam Syafi'i. Itulah yang namanya faqih. Bukan mentang-mentang seumpamaannya contoh. Di sini pakai mayoritas Syafi'i, lalu saya seenak-enaknya datang di sini pakai mazhab Hambali. Itulah yang namanya talfiq. Apa artinya? Talfiq, menimbulkan fitnah. Nanti muncullah jemaah, kok sesat imam kita ini. Maka kita itu harus faham dulu. Lihatlah di Masjidil Haram, Masya Allah, tabarakallah. Semua mazhab ada, semua negara ada. Benar kan? Tapi pas ketika imam itu tidak pakai kunut, tidak ada yang mengaminkan. Tapi ketika imam itu berkunut, semua mengaminkan. Maka kita itu harus begitu. Karena kata Imam Syekh Ibn Taimiyah, "Idza qanatal imamu faqanatah." Apabila imamnya engkau ini berkunut, maka engkau ini harus mengaminkan. Jangan seperti kita ini sekarang, la ilaha illallah, imamnya berkunut, Allahumma hdina fi man hadait, lalu diam, tidak respon sama sekali, kayak gini.
wa'afina fi man 'afait. Tengok kanan, tengok kiri. Wa tawallana fi man tawallait. Tidak ada aminnya sama sekali. Itulah yang namanya sombong, tidak punya ilmu fikih. Fikih itu simple sekali. Fikih itu luas, hati kita itu yang sempit. Tidak mau menerima pendapat. Apa artinya madhab? Madhab itu artinya zahaba yadhhabu zahaban. Apa artinya zahaba yadhhabu zahaban? Tata jalan untuk menuju. Begitulah jalan, begitulah beribadah, begitulah tata cara. Itu artinya madhab. Maka kita itu harus bermadhab. Kalau ada orang mengatakan saya itu tidak usah ikut madhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, berarti engkau ini imam yang kelima. Ikutilah mereka, siapa engkau. Kalau ada orang mengatakan dia manusia, saya manusia, dia saya dia makan, saya makan, beda. Apa bedanya? Beliau hafal beribuan hadis, engkau hafal 3 hadis. Itu pun kalau laptopnya nyala. Kalau nggak nyala, hilang hadisnya, hilang matanya, hilang sanadnya, engkau pun hilang. Maka jangan sombong, harus rendah hati. Katakanlah semua itu ada, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya ini bisa ceramah bukan karena itu hebat, enggak. Karena doa orang tua, karena juga doa jamaah. Enggak mungkin saya bisa mengeluarkan apa yang harus disampaikan secara kayak gini tanpa ada pertolongan dari Allah, dari doa orang tua, dari jamaah. Begitulah. Syarat yang pertama harus fasih. Syarat yang kedua harus faqih. Selain itu bolehlah dia sudah nikah apa belum, dia sudah tua apa belum. Yang lain-lain itu mudah sekali. Yang pertama itu yang penting Pak, harus fasih. Jangan menjadi imam kalau bacaannya kurang lancar. Seumpamanya ada bapak-bapak, maaf ya, sudah tua, lalu dia itu maksa diri untuk menjadi imam. Sudah tahu di situ ada anak muda yang suaranya merdu, tapi dia mau menjadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Atau ada yang mengadzan kayak gini. Hayya 'alas shalah. Itu enggak menarik sama sekali. Maka suaranya muadzin itu harus gelegar. Yang namanya adzan itu harus kencang. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Itulah yang namanya adzan, bukan ayo. Siapa yang mau datang? Imam juga harus suaranya enak, harus merdu supaya kita itu bisa khusyuk di dalam sholat. Benar kan Pak? Lalu kemudian harus memahami ilmu fikih. Kenapa? Faqih. Faqih. Sebelum engkau ini sujud, sebelum engkau ini rukuk, harus bergeraklah dulu. Di antara kesalahan imam sekarang yaitu adalah dia itu menyatukan bergeraknya dengan suara takbirnya. Allahu Akbar. Bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Banyaklah makmum yang mendahului imam. Kalau ada makmum yang mendahului imam, nanti pada hari kiamat mukanya menjadi muka keledai. Apakah salahnya makmum? No, salahnya siapa? Salahnya imam. Karena dia itu tidak bergerak dulu, karena dia tidak mau mempelajari ilmu fikih. Ilmu fikih itu enak sekali, cukup dipelajari dengan cara yang halus. Datanglah, dengarilah apa perbedaannya, jangan emosi. Di antara syarat menjadi imam harus faqih. Harus berarti ketika engkau menjadi imam, sebelum engkau ini ruku, sebelum engkau ini mengatakan Allahu Akbar,
berarti engkau ini harus bergerak dulu. Bergeraklah dulu, baru katakan Allahu Akbar. Contoh, mau sujud, jangan Allah, itu salah. Mau sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan disamain. Bergeraklah dulu, baru katakanlah Allahu Akbar. Begitulah pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau salam juga harus nampak dua pipi ini oleh makmum. Begitulah Nabi solat, dua pipi ini nampak. Kalau di sini nampak sama makmum yang di sini. Tapi sekarang kebanyakan kesalahan kita kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau kayak gini. Assalamualaikum. Entah dia sakit leher. Jangan dimainin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu kemudian Nabi kalau setelah selesai solat, itu ada dua posisi yang beliau posisikan. Setelah selesai solat, beliau kadang-kadang langsung menghadapi jamaah. Lalu Nabi itu bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Siapa ini? Siapa enggak datang? Kenapa enggak datang? Di mana RT? Di mana RW? Di mana RW? Kenapa enggak datang semua? Kalau tidak datang, la uharriqanna alaihim buyutahum. Saya akan bakar rumahnya dia. Di situ, di dalam hadis itu ada wa'id. Apa artinya wa'id? Ada ancaman. Apa artinya ancaman? Berarti harus hadir bagi laki-laki solat berjamaah di dalam masjid. Ada posisi yang kedua setelah selesai solat. Nah, Nabi menghadapi kayak gini. Lalu jamaah dapat keberkahan dari sini. Nah, itulah Nabi. Kalau saya bukan Nabi. Kalau saya menghadap kayak gini, nanti jamaah sangka saya ini error. Kok saya menghadap di sana? Oke, Pak? Begitulah. Lalu kemudian Faqih sudah. Apalagi ya? Saya lupa. Apa pengajiannya? Syarat bukan menjadi imam dan guru Al-Quran. Muazzin yang penting ikuti imam. Oke, Pak? Yang penting ikutin imam. Jangan salahin imam. Walah, imam kita ini. Coba kalau disuruh jadi imam, kau juga tak bisa. Jangan salahin sedikit-sedikit imam. Lalu guru, supaya menjadi guru tahfidz Al-Quran, berarti harus hafal dulu. Di Mekah itu enggak boleh menjadi guru tahfidz Quran kecuali kalau engkau ini sudah hafal Al-Quran 30 juz. Itu pun harus dapat ijazah bahwa bacaannya engkau ini sudah mutqin. Kalau tidak mutqin berarti tidak layak. Apa namanya? Syahadati hifdzil Quran atau syahadatu hifdzul Quranil Karim. Bidarajati bahwa engkau ini harus hafal Al-Quran dan dapat syahadat tafawuq bahwa engkau ini sukses dan bacaannya bagus dan enak didengarin dan segalanya. Kalau dapat ini barulah layak menjadi imam, barulah layak menjadi sebagai guru. Tapi Masya Allah, bukan di sini, di luar Indonesia, supaya enggak tersinggung. Di sini baru hafal 5 juz, mau jadi imam. La ilaha illallah. Kalau bukan 5 juz, hafal 3 kulhu, hafal 3 qul. Qulhu dengan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ditambah 1. Inna hafal kan? Itulah. Kalau tentang imam yaitu adalah, kalau tentang guru yaitu adalah, semua sudah disampaikan. Kita tutup acara ini? Terus. Kok tantangan ini? Lalu kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, man shalla subha fi jama'ah fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang solat subuh berjamaah maka dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Basyiril masya'ina bin nurit tammi fi dhulami yaumil qiyamah." Apa artinya basyir? Artinya kasihlah kepada dia kabar gembira. Bagi siapa ya Rasulullah? Bagi al-masya'in, orang yang datang ke masjid dalam keadaan jalan kaki. Lalu bagaimana dengan orang yang datang ke masjid pakai motor atau pakai mobil? Setiap tetesan bensin, insya Allah, tetes yang pertama bisa menghapus dosa, tetes yang kedua bisa mengangkat derajat, insya Allah. Seperti saya datang pakai mobil, nggak mungkin saya datang dari sana kan 6 kilo pagi-pagi. Sudah datang jauh-jauh, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dikasih meja, sudah dikasih kode tidak faham pula. Basyiril masya'in, kasihlah kepada mereka kabar gembira. Bagi siapa? Bagi yang jalan kaki. Lalu kemudian ketika jalan kaki, mau datang ke masjid harus sering membaca doa ini, harus dibacakan oleh ibu dengan bapak dengan kita ketika mau datang ke masjid, ketika berlangkah kaki ke masjid. Apa doanya? Yaitu adalah Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani wa fi sam'i. Kok di sini ada suara? Tidak, di sini tidak ada. Katakanlah nura, 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 nura. Ikutilah saya aja, okey? Allahumma ja'al fi qalbi wa fi lidah nura. Katakanlah nura aja. Wa fi lidah, wa fi hati, wa fi hati, wa fi rumah, wa fi dompet, wa fi anak, wa fi istri, wa fi pekerjaan. Mintalah cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak hafal, yang penting mulutnya bergerak. Engkau baca apa? Terserah saya. Itulah yang harus dibaca. Basyiril masya'ina bin nurit tam fi dhulami yaumil qiyamah. Lalu kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, man shalla subha fi jama'ah, siapa yang salat subuh berjamaah, lalu kemudian thumma qa'ada yadhkurullah, lalu kemudian berzikir kepada Allah. Apapunlah zikirnya boleh bersolawat, boleh istighfar, boleh baca Al-Quran, boleh senyum. Cuma datang di sini ke masjid senyum, itu pun ibadah. Banyak orang yang datang ke masjid ini dalam keadaan seperti dia melihat musuh kayak gini. Senyumlah. Apa salahnya saya? Senyum. Harus senyum. Jangan disangka sunnah Nabi itu cuman pakai jubah, pakai surban lalu enggak senyum. Harus senyumlah. Okey Pak. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil bab. Boleh berselawat, boleh istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Harus sering beristighfar. Jangan mengatakan saya ini enggak pernah berdosa. Semua yang ada di sini itu berdosa, termasuk saya. Saya juga banyak dosa. Apa dosanya saya? Setiap 4 hari saya itu keliling Indonesia, keliling kota, dari kota ke kota, dari kota ke kota, berarti naik pesawat. Apa dosanya saya? Yaitu adalah sering menengok pramugari.
Ditengok haram, enggak ditengok mubazir. Untung saya enggak kayak gini. Itulah dosa saya. Maka harus sering beristighfar. Karena Nabi juga beliau sering istighfar dalam sehari. Bahkan Nabi itu kalau istighfar kadang-kadang dalam sehari 70 kali, kadang-kadang 100 kali. Wa fi riwayatin 70 70 marrah, wa fi riwayatin 100 marrah. Itu menunjukkan kepada kita bahwa harus sering beristighfar. Kalau ada orang mengatakan saya ini tidak pernah berdosa, itulah dosanya engkau. Ada perasaan kesombongan, siapanya engkau? Makalah istighfar. Oke Pak? Sering-sering istighfar. Lalu kemudian juga boleh berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi. Kenapa saya mengatakan gini semua? Karena memang hadisnya gitu. Man shalla subha fi jamaah, salat subuh berjamaah. Setelah itu thumma qa'ada yadhkurullah, berzikir kepada Allah. Bapak kalau bisa baca Al-Qur'an, istighfar, salawat Nabi, lalu kemudian sedekah, harus ini semua. Kenapa? Dan segalanya karena pintu surga itu ada 8. Ada babul sedekah, ada babul istighfar, ada babul rayyan pintu puasa. Ada babul Quran, pintu Quran, ada pintu. Jadi kalau bisa catatkanlah namamu di setiap pintu surga. Gimana cara mencatat namamu di setiap pintu surga? Bacalah zikir itu. Oke Pak? Kalau ada ustaz mengatakan zikir paling afdal salawat Nabi, lalu ada ustaz mengatakan zikir paling afdal la ilaha illallah. Ada yang mengatakan zikir paling afdal astagfirullah. Zikir paling afdal, itu semua benar, tapi itu semua dibacakan setelah membaca Al-Quran, ba'da tilawatil Quran. Ini menunjukkan kepada kita harus sering membaca Al-Quran. Lalu kemudian setelah thumma qa'ada yadhkurullah, sampai kapan kita itu berzikir kepada Allah? Alhamdulillah, datanglah minumannya. Berarti makanannya akan menyusul. Insya Allah setelah pengajian ini kita itu akan makan bersama di rumah masing-masing. Mudah-mudahan Masya Allah panjang umurnya, banyak amalnya, banyak rezekinya Insya Allah. Sampai kapan kita itu berzikir kepada Allah? Sampai matahari terbit, hatta tatla' asy-syams. Setelah matahari terbit barulah kita lihat jam, apakah sudah masuk waktu sholat syuruk, sholat isyraq apa enggak. Kalau sudah masuk waktu sholat isyraq, maka laksanakanlah 2 rakaat. Siapa yang melaksanakan 2 rakaat ini, maka dia itu mendapat pahala seperti pahala ibadah haji dengan umroh. Kalau bisa juga sholat sunat taubat, karena ini sudah masuk akhir tahun, benar kan? Kalau sudah masuk akhir tahun, mau menjemput awal tahun baru, maka sholatlah sunat taubat. Harus gitu. Karena muhasabah akhir tahun ini kita itu harus baik-baik sama Allah. Yang pertama harus memperbaiki hubungannya dengan Allah. Gimana cara memperbaiki hubungannya dengan Allah? Dengan sholat sunat taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Lebih indah gini apa lebih indah? Allah itu bagi orang yang banyak hutang. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Yang pertama, perbaikilah hubungannya dengan Allah dengan sholat sunat taubat. Apakah ada waktu tertentu untuk laksanakan sholat sunat taubat? No, bebas.
Tapi waktu paling afdal yaitu adalah fi thuluthil lailil akhir, setelah lewat jam 12 malam. Mengapa setelah lewat jam 12 malam? Karena Allah turun ke bumi ini, yanzilu fi thuluthil lailil akhir. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menengok apakah ada di antara hamba-hambanya yang minta dari Allah, ada yang mengadu kepada Allah, ada yang berdoa kepada Allah apa enggak? Hal min sa'ilin fa'u'tiyah, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, hal min da'in fa'ajibalah. Maka Bapak kalau ingin sesuatu dari Allah, berdoalah di tengah malam. Apa doanya? Ya Allah, tambahkanlah ya Allah. Apa kata ibu? Apa? Umur saya ya. Kalau dia sudah agak-agak tidur, tambahkanlah ya Allah. Engkau tahu rizkinya ya Allah. Karena itu termasuk rizki juga kan? Benar kan Pak? Berarti Bapak minta nambah istri. Engkau nanti diusir dari rumahnya baru tahu. Lalu kemudian sholatlah sunat taubat. Itu pun ini di dalam setelah selesai ngambil berdoa, kita baca doa apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni. Kok enggak ada suara? Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. 3 permintaan kita terhadap Allah. Ij'alni minat tawwabin, jadikanlah saya hambamu yang selalu bertaubat kepada Engkau. Itulah artinya amitna ala husnul khitam, matikanlah saya dalam keadaan husnul. Lalu kemudian apa dah? Salat sunat taubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Matikanlah saya dalam keadaan suci. Waj'alni min ibadikas salihin. Golongkanlah saya sama orang bukan solehot. Beda. Soleh dengan solehot. Mudah-mudahan semua yang ada di sini soleh insyaallah. Itulah 3 permintaan kita. Setelah itu istighfar lalu berdoa. Tata cara solat sunat taubat. Kata Nabi apa? Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang berdosa, apapunlah dosanya dia, mau gosip, mau zina, mau khamr, apapunlah dosanya engkau, mau cakap yang salah, intinya berdosa. Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang berdosa, setelah itu ngapain? Tsumma yatatahhar, mandi taubat. Gimana cara mandi taubat? Seperti mandi junub. Gimana cara mandi junub? Seperti mandi biasa. Yang penting basah. Jangan berkelahi. Mana yang harus didahuluin? Jangan berkelahi. Yang penting belum tahu sampai sekarang tata cara mandi taubat, pergilah ke sungai. Di sini ada sungai. Ada Pak? Ada sungai. Jalanlah sampai tengah sungai. Insya Allah kalau Bapak jalan sampai tengah sungai, insya Allah dosa-dosanya hilang, engkau pun hilang. Begitulah cara mandi nanti pagi ya Pak. Saya yakin insya Allah Bapak akan seger katanya. Setelah berdosa mandi taubat. Setelah mandi taubat ambil wudu. Setelah ambil wudu istighfar. Setelah itu mamin muslimin yudhnibu dzamban thumma yatatahhar thumma yusalli rak'atain. Salatlah 2 rakaat. Setelah thumma yusalli rak'atain, insyaallah semua dosa-dosanya engkau dan kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang harus diperbaiki sama kita, hubungannya kita antara sesama manusia. Tidak ada gunanya Pak. Banyak pahala, banyak ibadah umrah haji, banyak sedekah, banyak ini, banyak zakat, banyak puasa, banyak segalanya. Tapi hubungannya engkau ini dengan tetangganya itu kurang baik, atau dengan saudaranya sendiri tidak baik, atau dengan keluarganya sendiri tidak baik, itu hanya seperti angin debu. Haba'an manthura, itu semua seperti angin debu, tidak ada artinya. Maka setelah diperbaiki hubungannya engkau ini dengan Allah, sholat dan segalanya, perbaikilah hubungannya engkau ini dengan sesama
manusia. Gimana cara memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia? Sering-sering salam. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Ada perasaan kurang enak, antara tetangga dengan saudara, ketika jumpa, retakkanlah giginya lalu katakanlah kayak gini. Assalamualaikum. Yang penting salam. Bapak sehat? Bapak datang dari mana? Saya ini tidak masuk surga gara-gara ini. Maka harus sering Kalau bapak ibu mau sukses di dalam kehidupan ini, caranya mudah sekali. Apa? Sering mendoakan orang lain. Ad-du'a an dhahri ghaib. Sering mendoakan orang lain. Melihat tetangga beli mobil baru, semoga dia sukses dan insya Allah dia mempunyai Alphard. Melihat tetangga punya motor baru, semoga motor itu berkah. Melihat tetangga punya istri baru, semoga bisa. Kalau kita sering mendoakan orang lain tapi doanya baik ya. Kalau kita sering mendoakan orang lain, maka malaikat itu mengatakan apa? Kamu juga dapat. Walaka mithlu dzalik. Makanya kata Bapak apa? Kamu juga dapat. Apa yang dapat? Entah. Enggak tahu. Oke, Pak. Perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan sesama manusia, dan membaca Al-Quran. Itulah untuk judul inti, bacalah Al-Quran. Jangan malas-malasan, Pak. Baca. Kapan bacanya? Kalau bisa setelah setiap selesai sholat, bacalah 1 halaman. Cukup. Enggak harus. Jangan baca Al-Quran dalam 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu bagi bapak-bapak yang baru bermula untuk membaca. Jangan langsung 1 jam full total. Kalau bisa secara bertahap. Setelah selesai sholat, 1 halaman subuh, 1 halaman duhur, 1 halaman asar, 1 halaman maghrib, 1 halaman isya. 5 kali 5 berapa? 25. Bisa jadi 25 halaman, bisa jadi cuman 5 halaman. Oke, Pak? Jangan malas-malasan. Mudah untuk menghafal Al-Quran. Untuk menjaga itu yang sulit. Caranya yang pertama untuk menghafal Al-Quran, sering mendengar. Sering mendengar aja, Pak. Dengarin siapa? Banyaklah. Syekh Sudais, Syekh Surem, Syekh Afasi, Syekh Mu'agali, Syekh Abdul Basit Musfi. Banyak. Oke? Lalu kemudian mendatangi guru. Kita itu perlu berguru, Ibu. Perlu, wajib. Bacaan orang yang tidak berguru kayak gini. Bacaan orang yang berguru kayak gini. Alif Lam Mim. Itu bacaan orang yang berguru. Bacaan orang yang tidak berguru. Alama. Letak masalahnya di mana? Karena tidak mau berguru. Egois dia. Saya ini orang Arab asli. Tidak harus berguru. Maka bacaannya pun begitu. Maka harus berguru. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya tutup acara ini, apakah ada di antara jamaah yang ingin bertanya? Boleh di dalam tema, boleh di luar tema. Saya hitung sampai 5. Kalau tidak ada, oh Masya Allah. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya nama Kang Zaman Aris Komar, Pak. Yang mau menanyakan imam. Ini kemarin kejadian, seandainya kejadiannya seperti itu kembali, imam lupa, sudah diingatkan oleh makmum, tetapi imam tidak mengikut. Apa tindak lanjut daripada imam dan makmum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksudnya imam yang tidak lanjut? Nah, jadi begini, imam ini lupa. Kalau sujud terakhir dia kurang. Sudah diingatkan oleh pemakmum. Subhanallah, ada yang mengatakan subhanallah, alhamdulillah.
Dia tetap aja jojong, kemudian dia tidak sujud sawi dan tidak salam. Kemudian si makmum bagaimana? Bagus-bagusnya. Terima kasih. Assalamualaikum ya Nabi rahmatullah. Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan selesai sampai terakhir fil alamin innaka Hamidum Majid, sampai terakhir intinya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah diingatin oleh makmum, subhanallah. Dia enggak sujud, subhanallah. Enggak sujud lagi, lalu dia salaman. Lalu bagaimana dengan makmum? Ikutilah imam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah selesai salaman, engkau sujud sahwi. Faham? Yang penting kalau dia tidak ingat, Pak. Dengarin baik-baik. Sudah diingatin oleh makmum, subhanallah, tapi dia tidak sujud sahwi. Lalu dia salaman. Gimana kita? Ikutilah imam dulu. Faham? Karena imam itu sebagai penanggung jawab. Ikutilah dia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah engkau salam, baru engkau ini sujud sahwi. Boleh mendahului imam karena sudah selesai sholat. Tapi minta tolong, jangan nasihati orang di depannya banyak orang. Jangan. Meskipun dia imam, meskipun dia penceramah, meskipun dia apapun, berdoa aja. Engkau ini lupa apa? Lupa mantan. Lupa mas, sholat, lupa. Maka harus sujud sahwi. Kapan kita boleh sujud sahwi? Kalau dia belum bangun dari tempatnya, boleh sujud sahwi. Tapi kalau sudah bangun dari tempatnya baru ingat, maka sholat itu harus diulangkan lagi. Bagi imam, bagi makmum tidak usah. Mau diulang lagi sholatnya dapat 2 pahala. Tidak mau diulang lagi sholatnya dapat 1 pahala. Tidak ada yang salah di antara kita. Semua benar insya Allah. Begitulah cara menasihati orang. Jangan di depan banyak orang, nanti sakit hatinya. Nantilah muncul sakit hati di sini, di dalam hatiku. Ada pertanyaan lagi? Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar materi, kita untuk kalau di Indonesia khususnya banyak bank-bank yang kita terlibat di dalam situ. Contohnya kita tidak dalam pinjam meminjam, tapi kita urusan lain kayak kita ke tol, kita pakai bank. Urusan jasa juga kita bayar tuh harus pakai bank. Ada hubungannya. Saya banyak mendengar bahwa ada riba di dalam urusan bank. Itu sebatas mana? Boleh nggak kita pakai, contohnya memakai kayak prabayar kayak untuk tol, uang dari bank gitu. Terus kita mendapat pekerjaan yang berhubungan dengan bank, atau mungkin kita dapat gaji atau pensiun dari bank. Itu gimana? Pakai bank, pakai ATM, itu boleh apa enggak? Ibu boleh apa enggak? Boleh, karena itu sebagai wasilah. Apa? Wasilah. Apa artinya wasilah? Kebutuhan kita untuk pakai tol, untuk gaji, dan untuk segalanya. Kebetulan minggu yang lalu saya bikin ATM juga, M-Banking, di salah satu bank. Enggak harus disebut, tapi di situ sebenarnya ada riba. Lalu saya mengatakan, minta tolong kalau bisa saya tidak mau bunga-bunganya. Tidak mau, bisa. Maka bapak-bapak yang ada perasaan bahwa ATM-nya dia ada ribanya, ada bunganya, tolong dibersihkan. Karena tidak ada artinya, Pak, kalau uang kita ada riba, ada bunganya, lalu kita berdoa meminta dari Allah, ya Allah, kabulkanlah doa saya, anak saya itu harus jadi anak-anak soleh dengan soleha, ini dan sukseskanlah dalam kehidupan ini. Allah itu tidak menerima doa kita apabila di dalam doa kita itu, apabila di dalam kita diri sendiri ada uang haram, makanan haram, zaduka haram,
datanglah ke Masjidil Haram lalu mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Baliklah engkau. Tidak diterima umrahnya engkau. Kalau bapak ibu mau tahu umrahnya engkau atau hajinya engkau sudah diterima apa enggak oleh Allah, lihatlah setelah balik dari ibadah itu apakah ada perubahan apa enggak. Ada perubahan dari baik menjadi lebih baik, apa dari buruk menjadi lebih buruk. Dulu sebelum pergi umrah atau sebelum pergi haji dia pakai pendek. Baliklah dari umrah lalu dia pakai pakaian yang sopan. Itulah ada perubahan. Tapi kalau dia balik dari sana telanjang, ada umrah makbul, ada haji mabrur. Dia balik ke sini bukan mabrur, mabur atau kabur. Beda satu huruf. Itulah ada perbedaan. Maka yang punya bunga, yang punya riba, bersihkanlah dari sekarang aja. Kalau ada yang mengatakan berat, memang berat ujian itu, tapi pahalanya luar biasa. Karena pahalanya luar biasa maka berat. Coba pahalanya tidak luar biasa, tidak mungkin ujiannya berat. Oke Pak, berarti boleh pakai bank, karena saya juga pakai bank. Tapi jangan lupa nanti bapak-bapak kalau bisa ini semua pergi ke ATM lalu transfer ke saya. Untuk apa punya ATM, punya banyak uang lalu nggak transfer ke saya? Transferlah. Enggak harus banyak, 1 juta. Keluar saya 500 juta. Bagus itu untuk bayar S2 dan untuk segalanya. Enggak boleh saya curhat. Udahlah faham, tidak faham ketuklah kepalanya engkau. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lagi, Pak? Ayo, pertanyaan yang ketiga lalu saya tutup. Saya hitung sampai 5. Kalau tidak ada saya tutup langsung. 1. Nampaknya antum banyak masalah. Bercanda. Ini mungkin di luar tema, tapi masalah sholat Pak. Fadilah sholat tawabin itu bagaimana Pak itu? Bagus. Itu bagus Pak ya. Kemudian itu kayak hadisnya bagaimana Pak? Apa memang ada atau hanya sebagai pelengkap sholat-sholat yang lainnya dan sunnah yang lain? Terima kasih Pak. Salatul awabina termidul fisal. Apa artinya salatul awabin? Yang di dalamnya isinya tasbih. Apakah itu ada? Ada. Kalau tidak percaya sama saya tinggal tulis di Google. Seorang yang banyak ilmunya di dunia ini yaitu adalah Google, tulislah. Salat awabin. Ya. Berapa rakaat, gimana caranya, dan ini segalanya. Kita tahu tata cara sholatnya, tapi tidak tahu gimana secara lengkap. Maka harus mendatangi guru. Sholat duha itu termasuk dari bagian sholat awabin, karena di situ kan fi kulli tasbihatin sadaqah wa fi kulli rak'atin sadaqah wa fi kulli sadaqah. Setiap bergerak termasuk dari bagian sadaqah. Maka salat duha termasuk dari bagian sadaqah. Dan salatul awabin ini 4 rakaat. Baca Al-Fatihah, baca surat, ada surat khusus, lalu baca tasbih, baca Allahu Akbar, lalu apakah itu wajib bagi kita? Tidak wajib, itu salat sunnah. Boleh dilaksanakan, boleh juga tidak melaksanakan, terserah engkau. Kalau tidak dilaksanakan, enggak apa-apa. Dilaksanakan dapat pahala. Itu yang namanya yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Begitulah wallahu a'lam. Sudah?